Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Dwi Ardianti, mahasiswi magang dari IAIN Jember. Baik, apa kabar semuanya? Sebelum memasuki pembelajaran baru, Ibu berharap keadaan adik-adik sehat selalu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Karena apa? Seperti yang kita ketahui sendiri, kita saat ini masih berada dalam masa-masa pandemi corona atau COVID-19. Nah, corona ini termasuk virus yang sangat cepat penyebarannya. Mengapa sih virus corona sangat cepat penyebarannya? Nah, sebenarnya apa sih virus itu? Jadi, di pertemuan kali ini, sebelumnya Ibu akan membahas dulu terkait sejarah penemuan virus dan juga ciri-ciri virus. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan adik-adik dapat mengetahui sejarah dari penemuan virus dan selanjutnya adalah mengetahui ciri-ciri dari virus. Baik, langsung saja yang pertama-tama, apa sih virus itu? Jadi, virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah penemuan virus. Baik, langsung saja yang pertama adalah sejarah penemuan virus. Jadi, virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika Adolf Meyer sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Nah, seperti yang terlihat pada gambar PPT, tanaman tembakau terdapat bintik-bintik kuning. Nah, Adolf Meyer menemukan penyakit mosaik tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu disebut mosaik. Adolf Meyer berhasil memindahkan penyakit tersebut dari tanaman yang sakit ke tanaman lain yang masih sehat dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Tanaman sehat itu pun kemudian menjadi sakit. Nah, selain itu, Adolf Meyer juga meneliti adanya mikroorganisme melalui pengamatan di mikroskop. Melalui pengamatan di mikroskop tersebut, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Sehingga kesimpulan dari penelitiannya, Adolf Meyer ini adalah penyebab penyakit mosaik yang ditandai dengan bintik kuning, yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Karena pada saat itu baru ditemukan bahwa mikroorganisme yang kecil itu adalah bakteri. Nah, satu dasawarsa kemudian atau pada tahun 1892 ada seorang ilmuwan dari Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melanjutkan penelitian dari Meyer. Jadi, Ivanovsky ini melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri, agar bakteri itu tidak lolos. Jadi, pada waktu itu sudah ditemukan alat yang namanya Chamberlain. Nah, kemudian diperoleh filtrat dalam tembakau. Selanjutnya, filtrat daun tembakau itu disemprotkan atau ditularkan pada tanaman sehat, dan ternyata filtrat tersebut masih menimbulkan penyakit mosaik pada tembakau sehat. Nah, seperti halnya Meyer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Baik, selanjutnya pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijering yang sebenarnya melakukan pengamatan yang sama dengan Ivanovsky, hanya saja perbedaannya
Martinus ini menambahkan zat alkohol dalam ekstrak daun tembakau. Karena harapannya jika itu memang bakteri pastinya akan mati. Namun setelah disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat, tanaman tersebut masih saja tertular dan Martinus melakukan pengulangan beberapa kali dan hasilnya tetap sama. Kemudian Martinus juga mencoba menumbuhkan agen penyakit tersebut ke dalam medium pertumbuhan bakteri. Namun hasilnya tidak bisa tumbuh di medium tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian Martinus menemukan bahwa agen penyebab penyakit mosaik di getah yang telah disaring itu adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau disebut filterable virus. Baik, selanjutnya temuan dari Martinus ini dibuktikan oleh ilmuwan Amerika yaitu Wendell Stanley pada tahun 1935. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel agen penyakit mosaik yang kemudian dinamakan atau dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, Stanley ini juga menemukan bahwa virus itu tetap aktif walaupun dalam fase kristal. Nah, dari keberhasilan Stanley ini pastinya mendorong semakin berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus yang bisa kita sebut dengan virologi. Nah, jadi sebenarnya virus itu benda hidup atau mati ya. Hingga saat ini penggolongan virus sebagai benda hidup atau tak hidup itu masih belum pasti. Nah, virus itu disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri atau replikasi. Adapun virus yang disebut makhluk tak hidup dikarenakan adanya beberapa alasan. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya kita langsung saja pada ciri-ciri virus. Yang pertama adalah ukuran virus. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. Nah, satuannya adalah nanometer, itu berarti virus itu sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kita, tapi harus menggunakan mikroskop khusus, yaitu menggunakan mikroskop elektron. Nah, yang kedua yaitu virus merupakan bentuk peralihan. Kenapa disebut bentuk peralihan? Karena virus ini bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan bisa juga dikatakan sebagai benda mati. Kenapa sih dikatakan sebagai makhluk hidup? Yang pertama, karena virus itu bisa berkembang biak atau bereplikasi ya. Kemudian yang kedua, virus ini memiliki materi genetik asam nukleat yaitu RNA atau DNA. Dan itu hanya salah satu saja yang terdapat pada materi genetik virus, yaitu antara RNA atau DNA saja. Jadi ada virus RNA dan ada virus DNA. Nah, materi genetik ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas dari virus. Kemudian virus dikatakan sebagai benda mati karena virus ini seperti yang kita ketahui tadi, yaitu dapat dikristalkan. Kemudian yang kedua adalah aseluler. Artinya aseluler berarti bukan sel, artinya virus ini tidak memiliki protoplasma seperti membran sel, sitoplasma, inti sel, atau nukleus. Kemudian yang ketiga yaitu virus merupakan parasit obligat, yaitu sangat merugikan. Nah,
sesuai dengan namanya, virus itu kan racun. Nah, jadi virus itu merupakan parasit obligat. Nah, parasit obligat di sini adalah organisme yang dominan atau secara umum itu dia sangat merugikan, dapat menyebabkan banyak penyakit. Nah, dari segi keuntungannya juga ada sih, tapi sangat kecil kemungkinan. Nah, misalnya itu dalam bidang kedokteran, virus itu bisa digunakan sebagai vaksin. Kemudian yang keempat yaitu bentuk virus. Nah, bentuk tubuh virus itu bermacam-macam atau bervariasi. Yang pertama adalah polihedral. Nah, bentuk polihedralnya itu seperti biasanya itu pada adenovirus. Selanjutnya ada bentuk helikal. Helikal ini seperti pada tobacco mosaic virus atau virus yang menyerang tembakau. Nah, selanjutnya ada yang bentuknya seperti lingkaran atau seperti bola yang dinamakan spherical. Spherical itu pada virus influenza, dan ada juga yang berbentuk huruf T atau berbentuk kompleks. Kompleks itu pada bakteriophag. Bakteriophag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Jadi sel inangnya itu adalah bakteri. Nah, Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait sejarah penemuan dan ciri-ciri virus. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu ada tugas untuk adik-adik yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Silahkan dikerjakan ya, nantinya akan Ibu nilai dan juga sebagai bukti kehadiran adik-adik yang telah mengikuti atau menyimak video pembelajaran dari Ibu. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan, kita belajar mengenai tentang replikasi dan struktur virus. Silakan dipelajari. Selanjutnya sekian dari Ibu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.